Pernah ketemu dengan orang yang sok tahu dan ngerasa pinter, tapi sebenarnya payah, dan sulit sekali diberitahu bahwa mereka itu sebenarnya nggak tahu apa-apa. Orang itu mungkin terkena sindrom Dunning-Kruger. Jadi artinya orang yang payah, dia tidak mengetahui dirinya bahwa payah atau bodoh. Jadi makanya sok tahu. Bisa kita lihat contohnya di Indonesia, biasanya politikus lebih banyak ngomong dan sebenarnya nggak tahu apa-apa. Jadi ada Menteri Kesehatan, Dr. Terawan menyatakan kalau Indonesia itu nggak ada virus pada awal Februari, terus waktu Maret juga udah menyatakan bahwa virus corona itu seperti flu, jadi kalau olahraga itu nggak ada apa-apanya. Sedangkan peneliti dari Harvard sudah memperingatkan bahwa coronavirus ada di Indonesia dan sudah memberi saran untuk Indonesia mempersiapkan coronavirus. Tapi seperti biasa orang yang nggak ngerti dan nggak mau belajar ya anggap ya udah tahu gitu, jadi tenang aja nggak ada apa-apa. Sedangkan ilmuwan yang sudah belajar lebih dalam itu mengetahui bahwa dia tuh nggak tahu tentang coronavirus, jadi kita harus berhati-hati. Jadi ini adalah salah satu contoh mengenai orang yang tidak tahu tapi merasa tahu. Itu adalah efek Dunning-Kruger. Penelitian ini dimulai oleh dua orang, Dunning dan Kruger, yang penasaran dengan seorang perampok yang tertangkap tanpa penutup wajah. Ia hanya mengolesi wajahnya dengan lemon, dan ia yakin itu akan membuatnya tidak terekam oleh CCTV. Dia mempercayai hal itu dari awal tertangkap sampai pengadilan memutuskan kalau dia bersalah. Dan sampai akhirnya dia merasa bahwa kepolisian telah merekayasa video tersebut dan masih percaya kalau lemon bisa membuat wajahnya tidak terlihat. Hal ini membawa mereka untuk membangun sebuah eksperimen pada mahasiswa di universitas. Mereka disuruh menilai kemampuan diri mereka melalui skill ilmu logika dan grammar. Siswa yang kompeten akan menilai dirinya di bawah kemampuan mereka, sebab mereka merasa bahwa hal itu bisa dilakukan oleh banyak orang. Sedangkan siswa yang tidak kompeten akan menilai dirinya di atas kemampuannya, dan mereka merasa lebih pintar dibanding teman-teman lainnya. Penelitian ini juga dilakukan pada bidang kedokteran, programmer, bahkan guru. Biasanya orang yang tidak kompeten akan menilai dirinya lebih hebat dari orang lain. Mengapa hal ini bisa terjadi? Biasanya orang yang tidak kompeten atau bodoh, dia hidup di dalam sebuah lingkaran yang kecil dan dia merasa sudah penuh. Sedangkan ilmu pengetahuan itu begitu luas. Dan orang-orang yang sudah kompeten sudah mengetahui bahwa hal apa yang belum mereka ketahui. Jadi mereka biasanya merasa lebih humble dibanding orang yang tidak mengetahui apa-apa. Biasanya orang yang tidak kompeten atau sok tahu cenderung untuk menilai tingkat keterampilan dirinya begitu tinggi. Lalu mereka juga gagal mengenali keterampilan orang lain dan juga gagal mengenali kekurangan apa di dalam dirinya. Jadi ini adalah saran-saran untuk kita semua supaya tidak terjebak oleh Dunning-Kruger. Adalah pertama, anggaplah diri kita tidak tahu apa-apa sehingga kita terus belajar dan berlatih. Kedua, selalu dengarkan pendapat orang lain. Mungkin ada hal yang belum kita ketahui dan orang lain ketahui. Ketiga, kita harus selalu melakukan diri kita sendiri dan meragukan apakah hal yang kita percaya adalah benar. Seperti Confucius pernah berkata, pengetahuan sejati adalah untuk dapat mengetahui tingkat ketidaktahuan seseorang. Oke, terima kasih telah mendengarkan, dan bagi kalian yang ingin belajar lebih jauh, kalian bisa menonton video tentang teknik Feynman untuk mengetahui ketidakmampuan diri sendiri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.